Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan belajar bersama Bilangan 33 pagi ini ayat 1 sampai 56. Bilangan 33. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar, oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para ilah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam, dengan di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi-hahirot dari depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dovka. Mereka berangkat dari Dovka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrat Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrat Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsyafer. Mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgat. Mereka berangkat dari Hor Gidgat lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Mesir keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad lalu berkemah di Almon di Plataim. Mereka berangkat dari Almon di Plataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo.
Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bilangan 33 ini yang kita baca tadi dalam satu pasal diawali dengan suatu flashback begitu ya. Jadi Musa mencatat mengingat masa lalu bagaimana awal mula bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Kemudian Musa mencatat tempat-tempat persinggahan bangsa Mesir selama perjalanan dari bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan untuk melihat bagaimana mereka hidup dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kemudian selanjutnya diakhiri dengan bangsa Israel memasuki suatu kehidupan yang baru, sebuah masa depan bagi bangsa Israel untuk hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, dari ayat 1 sampai 4 kita melihat catatan Musa dari awal perjalanan, kemudian juga tempat-tempat persinggahan orang Israel selama di padang gurun. Di sini Musa menulis semua ini atas titah Tuhan ya. Pasti Tuhan punya rencana kenapa memberikan perintah kepada Musa untuk menulis tempat-tempat persinggahan itu. Jadi Musa mencatat dengan detail mulai saat pertama kali orang Israel berangkat dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di ayat 3 disebutkan bahwa bangsa Israel keluar di tanah Mesir dari Ramses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15 bulan pertama itu, di mana itu sehari sudah Paskah. Dan kita membaca bahwa orang Israel berjalan keluar dari Mesir oleh tangan yang dinaikkan, yaitu oleh tangan Tuhan yang menolong Israel keluar dari tanah Mesir. Dituliskan di situ bahwa bangsa Israel keluar di depan mata semua orang Mesir. Jadi bangsa Israel pergi dari tanah Mesir bukan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan diam-diam, tetapi dengan terang-terangan dan di depan mata orang Mesir. Dan di ayat 4 dituliskan bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang mati karena tulah Tuhan, yaitu anak sulung mereka. Jadi kita melihat suatu pemandangan yang bertolak belakang ya. Satu bangsa sedang berduka menguburkan mayat keluarganya, kemudian satu bangsa lagi menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, bangsa yang terlepas dari perbudakan karena pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa bangsa yang berduka ini karena dia dihukum Tuhan. Kemudian satu sisi bangsa yang satunya, yaitu bangsa Israel, dimerdekakan karena pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa orang Israel
pergi dari Mesir sebagai bangsa pemenang, sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bukan sebagai bangsa yang kalah atau sebagai bangsa yang terusir, dan itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kemudian di ayat 5-49 kita baca tempat-tempat persinggahan yang dicatat oleh Musa secara runtut ya. Jadi tercatat selama dalam perjalanan di padang gurun, orang Israel singgah di 42 tempat persinggahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, membongkar pasang kemah di 42 tempat itu bukan hal yang mudah. Belum lagi mereka harus membongkar pasang kemah suci yang peraturannya begitu detail, ketentuannya begitu detail, ketetapannya sangat detail harus mereka lakukan. Jadi mereka dilatih Tuhan untuk setia, untuk tekun begitu ya. Dan di banyak tempat persinggahan tersebut, orang Israel juga melihat betapa Tuhan dengan mujizatnya menolong mereka, memelihara mereka. Tuhan menyediakan makanan dan minuman dengan caranya yang ajaib. Kemudian juga hal-hal yang harusnya membuat mereka semakin menyembah Tuhan gitu ya, meskipun pada akhirnya kadang-kadang mereka juga terus memberontak. Tapi jelas sekali pemeliharaan Tuhan selama di 42 tempat persinggahan di padang gurun itu terjadi atas bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa selama di padang gurun itu hidup orang Israel benar-benar karena kasih karunia Tuhan, hanya benar-benar karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak, maka sudah pasti akan binasa bangsa Israel selama di padang gurun. Jadi semua kebutuhan hidup bangsa Israel selama di padang gurun terpenuhi, tercukupi, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jadi dengan demikian kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan memberi titah kepada Musa untuk menulis tempat-tempat persinggahan orang Israel selama di padang gurun keluar dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan, yaitu agar orang Israel tidak melupakan tuntunan Tuhan. Orang Israel tidak lupa akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka selama perjalanan 40 tahun lamanya. Kemudian di ayat 50-56 kita melihat perintah Tuhan sesudah mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada dua macam perintah. Yang pertama adalah perintah bagi bangsa Israel terhadap orang Kanaan dan segala kehidupan mereka. Kita melihat itu di ayat 51 sampai 52. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan di tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kebiasaan mereka, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah perintah Tuhan terhadap apa yang dilakukan orang Israel terhadap orang Kanaan dan kehidupan orang Kanaan. Jadi orang Israel harus menghalau semua penduduk Kanaan dari tanah Kanaan, tidak boleh ada yang tersisa. Ya. Jadi orang Kanaan harus pergi, harus dihalau dari hadapan orang Israel. Tidak boleh ada satu orang yang tinggal di sana. Kemudian orang Israel juga harus membinasakan. Membinasakan itu menghilangkan sama sekali, tidak boleh ada sisa segala batu berukir kepunyaan orang Kanaan. Jadi batu berukir adalah sebuah patung-patung ya. Kemudian juga dijelaskan di bawahnya bahwa orang Israel harus membinasakan segala patung tuangan ya, dan memusnahkan semua bukit pengorbanan. Jadi cara peribadatan orang Kanaan yang menyembah berhala yang jahat di mata Tuhan itu harus dimusnahkan juga. Jadi selain orangnya dihalau, segala hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala harus dimusnahkan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tidak boleh ada yang membawa atau menyimpan untuk kenang-kenangan atau untuk prasasti atau untuk pengingat, tidak boleh. Jadi harus benar-benar dihilangkan. Nah, tujuan dari ini adalah agar orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan
yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, kemudian dimurnikan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, tidak hidup bersama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Israel supaya tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Dan di sini juga kita bisa melihat sekaligus bahwa Tuhan memakai orang Israel untuk menghukum orang Kanaan, ya, menghalau mereka, merebut tanah Kanaan untuk didiami bangsa Israel, karena bangsa Kanaan itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, setelah perintah Tuhan yang ditujukan orang Israel untuk orang Kanaan dan kehidupan pribadi mereka, ada juga perintah bagi Israel, bagi bangsa Israel sendiri. Ayat 53 sampai 54 justru dikatakan bahwa orang Israel harus menduduki negeri Kanaan, ya, dan diam di sana. Jadi tidak hanya singgah, tidak hanya merebut kemudian meninggalkannya, tetapi harus diam di sana. Jangan meninggalkan Kanaan, karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, atau tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan memerintahkan itu. Kemudian juga pada selanjutnya bangsa Israel harus membagi negeri itu sebagai tanah pusaka mereka. Jadi tanahnya dibagi dengan cara membuang undi. Jadi undi di sini bukan berarti spekulasi atau untung-untungan, tetapi harus dipahami, dimaknai sebagai tindakan yang penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menentukan pembagian tersebut, bukan orang Kanaan, bukan orang Israel maupun para pemimpin Israel, tetapi pembagian atas kehendak Tuhan. Nah, apa akibatnya jika orang Israel tidak mentaati perintah Tuhan tersebut? Disebutkan di ayat 55, jika mereka tidak mentaati perintah Tuhan itu, maka orang Kanaan yang masih tinggal di sana, yang hidup bersama dengan bangsa Israel, itu akan menjadi pengganggu bagi orang Israel dalam melihat kebenaran Tuhan, ya. Dia akan menjadi seumpama selumbar di mata orang Israel. Jadi akan membuat fokus orang Israel, akan membuat pandangan orang Israel menjadi terhalang. Jadi pandangan di sini bisa berarti pandangan terhadap banyak hal, termasuk cara memandang Tuhan mereka, bisa mengganggu iman mereka pada Tuhan. Kemudian juga orang Kanaan akan bisa menyebabkan penderitaan bagi orang Israel, seperti duri, ya, yang menusuk dalam lambung, gitu, ya. Jadi orang Israel bisa menjadi penghalang, bisa menimbulkan penderitaan, dan juga mereka bisa menjadi penyesat bagi orang Israel. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu, karena bila itu terjadi, maka Tuhan juga akan menghukum orang Israel melalui bangsa lain, seperti halnya Tuhan menghukum orang Kanaan melalui orang Israel. Jadi Tuhan sangat menginginkan bahwa bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Dia itu, yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, sudah dipelihara hidupnya, masuk dalam suatu tanah yang dijanjikan Tuhan, tidak terkontaminasi dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah, dan Tuhan ingin mereka hidup di dalam Tuhan tanpa bercampur dengan kehidupan dosa lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah amanat bahwa Tuhan adalah pembebas, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah pemberi kehidupan baru bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Nah, sebagai aplikasi bagi kita, apakah saya dan saudara semua sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, dan kita menyadari pemeliharaan Tuhan serta hidup taat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Heri. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam setiap babak kehidupan kita dari waktu ke waktu, seperti Israel mengalami pemeliharaan Tuhan dari satu tempat-tempat yang lain. Kita juga mau bersyukur, dan mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika menghadapi kehidupan ini,
pemeliharaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita yang sudah kita alami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala pertolongan pemeliharaan-Mu dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dari babak perjalanan hidup kami sampai hari ini, sesungguhnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan segala berkat. Dan kalau kami ada hari ini bersama sanak saudara keluarga semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Engkau genapi dalam hidup kami. Ajar kami untuk mensyukurinya dan terus hidup dalam ketaatan untuk hari-hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.